Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bekerja di kantor pajak itu sama dengan bekerja di kantor kerajaan yang mengutip upeti? Karena Nabi mengatakan di antara yang masuk neraka itu adalah pengutip pajak. Yang dimaksud dengan pengutip pajak waktu itu adalah seorang raja yang memaksa rakyatnya untuk mengeluarkan upeti. Lalu upeti itu diambil oleh raja untuk raja berfoya-foya hidup semewah seenaknya, rakyat ditekan. Itulah yang sindiran Nabi, kata Nabi. Waktu itu ada dua kerajaan. Satu kerajaan Persia di timur, yang di barat adalah Romawi. Tapi pajak di zaman kita sekarang terukur. Berapa persen digunakan untuk apa? Bangun jalan, bangun gedung, pendidikan. Tadi kami dari SMK, saya tanya, gimana sekolah SMK? Sekolahnya gratis. Bukunya gratis. Orang tua hanya tinggal pakaian. Di beberapa tempat Pemda menanggung pakaian gratis. Itu dari mana? Dari pajak. Walaupun di beberapa negara tidak ada pajak. Kami beli tip itu di Saudi Arabia. Kalau pergi haji beli tip banyak. Nanti dibawa naik kapal laut dijual di Mesir. Karena di Saudi Arabia dibeli murah. Karena nggak ada pajak. Kenapa mereka bisa tidak ada pajak? Karena minyak. Lalu kemudian kita berpikir juga begitu. Minyak kita banyak di Riau. Sawit kita banyak. Tapi kita lupa bahwa kita bukan kerajaan Riau. Duit kita dibawa ke Jakarta untuk seluruh Indonesia. Lalu kemudian kita dibagi dana bagi hasil DBH sawit, bagi minyak. Begitu juga yang terjadi dengan Aceh. Dan kemarin kami dari tambang emas Martabe di Tapanuli Tengah. Jadi satu bulannya pajaknya saja satu harinya 20 kilo. Jadi kalau satu gram 1 juta, 20 kilo berarti 20 miliar. Pajaknya lebih besar daripada APBD Tapanuli Tengah. Tapi perlu dipahami bahwa ini untuk nasional Indonesia. Baru nanti ada daerah otonomi khusus Aceh, lalu kemudian beberapa daerah penghasil pajak terbesar. Jadi kita memahaminya bukan dalam konteks satu negara, satu kerajaan, tapi kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau kita pahami seperti itu, pemahamannya benar, dan saya kira perlu dari kantor pajak sosialisasi ke kantor-kantor dakwah. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. 1.200.000 ini ustadznya yang paling banyak di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah, yang ada di Jalan Arifin Ahmad, Simpang Jalan Rambutan. Itu ustadznya ada 1.000. MDI itu 1.000, IKMI 600, lalu Ittihadul Mubalighin NU Muhammadiyah. Jadi kalau bapak dari kantor pajak datang ke kantor ustadz yang mengorganisir para da'i di majelis da'i Kota Dumai. Lalu kemudian di setiap kabupaten kota ini ada ustadz. Datang sosialisasi. Saya beberapa kali mendampingi sosialisasi seperti PLN haram mencuri listrik. Pernah saya dibawa oleh PLN ke MDI. Karena masyarakat berpikir begini, kalau listrik sering mati, lalu kemudian banyak koruptor, maka kita juga boleh mencuri listrik. Apakah kalau negara ada oknum yang jahat, lalu serta-merta kita boleh melakukan? Itu perlu dijelaskan. Lalu saya jelaskan bahwa kalau saya mencuri listrik, maka yang saya curi itu bukan listrik negara. Karena listrik ini punya umat. Berarti kalau saya curi listrik Riau, berarti saya berdosa kepada 6,7 juta penduduk Riau. Gimana minta izinnya? Kalau saya curi listrik Pekanbaru, berarti saya berdosa kepada 1,2.200.000 penduduk Pekanbaru. Jadi bukan karena kekeliruan oleh satu oknum dalam penyelenggara negara, lalu membenarkan serta-merta saya boleh curang, membalas kecurangan dengan kejahatan. Ini tidak begitu. Jadi pemahaman itu yang benar, karena semua berawal dari mindset. Ketika satu orang berkeyakinan begitu, kalau ini curang, maka saya juga boleh curang. Padahal ini adalah milik rakyat dan maslahatnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Kota Pekanbaru 1,2 juta, penduduk Riau 6,7, Indonesia hampir 300 juta, maka kita susah hisapnya nanti di akhirat. Jadi kalau setiap pegawai itu meyakini itu, bahwa kerja saya ini adalah ibadah, saya bekerja di kantor pajak ini bukan dosa, penghasilan yang saya peroleh karena keringat saya, gaji saya juga mengeluarkan zakat,
ini adalah jihad saya untuk anak istri saya, maka dia muncul rasa semangat. Kalau tidak nanti dia punya penyakit skizofrenia, memiliki dua oknum dalam dirinya. Satu sisi dia sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, tapi dalam dirinya yang lain, aku ini pelaku dosa karena aku bekerja di tempat yang buat dosa. Maka dibersihkan dulu, dibersihkan bahwa kamu itu adalah pelayan masyarakat. Kamu sedang bekerja, hasil yang kamu peroleh ini halal. Selama di kantor ini kamu juga beribadah. Kamu adalah pejuang rumah tangga dan pejuang negara. Maka ketika itu kita sampaikan, personal batin dirinya sudah baik. Sehingga pagi itu diberangkat dari rumah itu dia yakin. Bukan goyang, berangkat karena desakan kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain merasa berdosa. Merasa berdosa ini bahaya. Nah, bahwa saya tidak berdosa, saya sedang berbuat baik, saya sedang mencari nafkah. Dan pekerjaan saya ini bermanfaat untuk negara. Nanti orang bayar pajak, pajaknya untuk bangun jalan, untuk kantor, untuk beri beasiswa, bermanfaat untuk orang baik. Jadi saya sudah melakukan amal saleh. Nah ketika itu ditanamkan dalam diri, dia nonton di medsos, siapapun yang ceramah, dia sudah punya counter di dalam. Bahwa yang saya lakukan ini benar, bukan pembenaran. Nah maka siapapun orangnya di lubuk hatinya yang paling dalam, pasti meyakini ada Tuhan. Ada orang yang tidak percaya Tuhan, Nazi, Jerman yang katanya tidak punya Tuhan, Hitler, lalu kemudian dia selalu membawa tongkat, kepala burung nasar. Mobilnya di ujung itu ada kepala burung nasar. Dan di mana-mana dia pidato, di belakang balehonya ada burung nasar. Artinya dia percaya bahwa ada kekuatan yang sangat dasar melindungi dia. Apa itu? Ya burung nasar itu. Maka dia kemana-mana bawa kepala burung, mobilnya juga. Kenapa? Karena dia yakini inilah yang melindungi saya. Nah, sedangkan saya sebagai seorang muslim, saya tidak membawa sesuatu yang berbentuk fisik. Saya meyakini bahwa Allah itu ada, tapi tidak bisa divisualisasikan, difisikkan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada setan, kepada jin, dalam bentuk cincin, dalam bentuk gelang, dalam bentuk rantai. Tapi bukan berarti bapak pakai gelang, saya pakai cincin, kita percaya ada kekuatan. Cincin Ustaz ada kekuatan? Ada. Jadi kalau dipakai nanti habis sholat Jumat di rumah makan, insya Allah tidak bayar. Tapi jangan makan, duduk aja. Artinya kita punya cincin, punya gelang, hanya sebagai aksesoris. Bukan kita meyakini ada kekuatan di sana. Bahwa orang yang tidak bertuhan sekalipun, dia meyakini ada kekuatan. Kekuatan keris, kekuatan pohon kayu, kekuatan aksesoris, dan lain sebagainya. Sedangkan kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan, yang punya kekuatan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita tanamkan dalam setiap pagi Jumat, sehingga membuat orang beramal tidak hanya pragmatis. Saya kerja, dapat gaji, beli rumah, beli motor, menyenangkan anak istri, liburan selesai. Tapi dia bekerja jauh lebih panjang. Pekerjaan saya ini adalah ibadah. Kalau saya berhasil mengejar target-target, berarti saya bermanfaat untuk bangsa. Kalau saya bisa melakukan ini, berarti saya nanti mendapatkan amal jariah. Itulah yang memotivasi dia lebih dari sekedar gaji, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau personal di dalam batinnya itu baik, insya Allah semua menjadi baik. Itu puncaknya adalah penyerahan diri kepada Allah dalam doa. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Jadi kalau orang berpegang kepada agama, keyakinan, nanti setelah bekerja sekian puluh tahun dia pensiun, dia tidak lagi canggung untuk kembali ke masjid. Banyak orang bekerja aktif, nggak pernah ke masjid, nggak pernah pengajian, setelah pensiun malu ke masjid. Karena nanti diledek orang. Kemarin nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Akhirnya malu nggak pernah ke masjid, akhirnya sunyi di tengah keramaian. Tinggal di rumah, nonton TV, nonton sinetron, jantung udah nggak kuat, nonton tinju, Mike Tyson kalah, dia pun mati. Idolanya, menengok tokohnya tumbang, dia pun ikut tumbang. Sunyi di tengah keramaian, tinggal di komplek, perumahan, tinggal sendiri di rumah, anak udah nikah, cucu pergi sekolah, istri meninggal, duduk sendiri di rumah. Tapi kalau orang udah biasa di kantor, biasa ke masjid, biasa pengajian, pensiun dengan tidak pensiun bagi dia sama aja. Dulu sebelum pensiun pun saya ke masjid, saya aktivis. Setelah pensiun saya kembali ke masjid. Ya biasa saja. Bedanya pengabdiannya dulu di kantor, sekarang pengabdiannya di tengah masyarakat. Berikan penyuluhan,
kesadaran masyarakat tentang pajak, pemanfaatan pajak, efisiensi pajak, bisa menjawab, mengcounter terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Oh, itu bocornya di sini, kekeliruannya di sini, kesalahannya di sini. Sehingga bermanfaat. Diundang ke sekolah, ke kampus, ke kantor. Syukur-syukur dulu kuliahnya sempat S2, S3 sambil kerja, sempat kuliah, sehingga bisa ngajar di Pasca. Karena di Pasca Sarjana juga orang, walaupun di UIN, orang UIN juga perlu. Di Basnas juga perlu konsultasi tentang masalah zakat, masalah pajak. Bisa membuka konsultan, konsultasi jadi konsultan. Jadi tidak ada pengabdian yang tertutup. Saya keluar dari PNS 2019, 11 tahun mengabdikan diri sebagai PNS. Apakah setelah PNS saya tidak mengabdikan ilmu? Saya mengabdikan ilmu. Kalau dulu hanya di ruang kelas yang isinya 30 orang, sekarang di masjid, di tanah lapang, di kantor-kantor. Artinya kita tidak pernah berhenti beraktivitas. Yang paling mengerikan adalah ketika kita membatasi bahwa amal saya hanya di kantor. Selesai kantor maka selesai amal. Dalam Islam diajarkan fi kulli harakah barakah. Dalam setiap gerakan selalu ada keberkahan. Lebih kurang 40 menit. Tadi saya jam 10 kurang, sekarang sudah jam 10.30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ke depan kita bisa buat acara lebih ramai lagi dengan para pegawai kantor pajak. Ini sekarang ini dengan pawang-pawangnya. Jadi kata orang menjinakkan buaya ini susah. Tapi ada yang lebih susah lagi menjinakkan pawang-pawang. Jadi kalau sudah pawang-pawangnya kumpul sebetulnya sudah selesai. Maka kata seorang sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibn Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ngikut rajanya. Kalau sudah rajanya baik, makanya ketika Raja Demak Islam, semua Jawa itu Islam. Ketika Raja Aceh Islam, semua rakyatnya Islam. Ketika Sultan Syarif Kasim Riau Islam, maka semua rakyat karena mereka mengikut raja-raja. Jadi kalau sudah Pak Kanwilnya baik, Bapak Kepala Kantor di kabupaten kota sudah baik, maka yang baik, yang bawah ini menular ke bawah insya Allah. Mudah-mudahan kebaikan ini sampailah ke pegawai-pegawai kita semuanya insya Allah. Mengambil sekian persen pajak. Kalau enggak orang Riau cuma dapat lubang jalannya aja. Putih biji mata orang Riau nengok sawit sama karet. Tiap hari hutan itu dipotong, lalu kemudian jalan hancur, naik motor kita ke dalam-dalam Pelelawan ke Kuansing sana, keluar dari situ jadi bule kita. Kenapa? Debu. Alis pun pirang. Siapa yang bisa mengambil pajak itu? Yang bisa mengambil pajak itu orang kantor pajak. Kalau mau menunjukkan kegagahan, kehebatan, datang ke situ, ambil pajak mereka, bangunkan ke jalan Riau, bangunkan ke gedung sekolah gratis, berikan ke beasiswa, maka amalnya tidak personal, tidak person. Kalau saya ceramah sendiri. Tapi kalau orang kantor pajak bisa menggunakan itu, makanya kata Abu Bakar waktu dilantik jadi khalifah, Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Orang-orang yang kuat ini sekarang di antara kamu, dia lemah di mataku. Kenapa? Karena aku bisa mengambil hartanya. Perusahaan-perusahaan besar, kalian kuat. Kalian lemah di mata kami. Karena kami bisa mengambil pajak untuk siapa? Orang wadha'ifu fikum qawiyun indi. Orang yang ada lemah di antara kamu. Anak yatim, fakir miskin, janda tua, du'afa, lemah. Tapi sesungguhnya kamu kuat. Kenapa? Karena aku akan bisa mengambil. Ku ambil ini pajak dari PT-PT besar ini. Dari perusahaan kelapa sawit. Aku berikan kepada berapa ruko, berapa hotel-hotel di Pekanbaru. Ambil pajaknya. Serahkan ke negara, negara mengatur, jalan bagus, pelabuhan bagus, asrama haji bagus, semua melalui pajak. Jadi ketika orang dipahamkan bahwa kamu, sekecil apapun kontribusi kamu dapat amal jariahnya. Ini kotak sumbangan, ini kotak donasi, ini kotak sodakoh. Dibuat 3 kotak, sumbangan, donasi, sodakoh. Tutup. Selesai acara buka. Yang penuh kotak sodakoh. Padahal sumbangan dan donasi sodakoh juga. Dibuat dulu di acara sekolah. Lalu saya tanya, kenapa kotak sodakoh ini penuh? Karena sodakoh mengandung agama. Agama masuknya ke sini. Tujuannya nanti ke akhirat. Kenapa kotak donasi dengan sumbangan nggak ada? Karena orang menganggap donasi untuk dunia. Begitu juga dengan di kantor ini. Kalau kita katakan, kamu bekerja di sini, kamu jujur dan amanah, kamu berani ngambil pajak, pajaknya dipakai untuk jalan, untuk pesantren, beasiswa, anak yatim, fakir miskin. Maka kamu sudah beramal soleh, kamu dapat 2. Kamu dapat gaji dari negara, dapat pahala, mengalir. Maka di dalam batinnya dia punya kekuatan.
Saya ini tidak hanya sekedar bekerja dapat gaji, tapi fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Hadisnya khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Saya berangkat dari rumah, lewat jalan aspal. Yang mengaspal jalan, PU. PU dapat duit dari mana? Dari pajak. Terang lampu jalan. Dari mana lampu? PLN. PLN dapat duit dari mana? Dari pajak. Dari mulai lampu jalan yang dinikmati orang masa, jalan sampai ke flyover, macet, simpang Pagi Arengka. Alhamdulillah saya bisa datang. Kenapa? Karena ada flyover. Flyover dari mana? Pajak. Sekarang, kalau sudah Idul Fitri, berjam-jam orang ngantri di pelabuhan mau nyebrang ke Bengkalis. Kemarin kita ngomong akan ada jembatan. Dari mana bisa jembatan? Dari pajak. Berapa kemudahan orang. Nah, jadi yang paling cepat nanti melewati titian Shiratal Mustaqim itu mungkin orang perpajakan. Orang pajak cepat. Nah, tapi kalau lambat mungkin lama juga dia di situ. Artinya apa? Bahwa kejujuran, integritas, perjuangan, itu kalau saya renung-renung, antara polisi dengan pajak, itu yang mesti lebih tegas itu kan orang pajak ini langsung face to face. Itu kalau dia tidak punya kekuatan mental, yang mentalnya itu dari dalam, dia down. Ini dia akan berhadapan dengan pejabat di perusahaan, dengan orang-orang kaya. Ketika dia sudah merasakan dirinya lemah, dari mulai harga mobil orang itu lebih mahal. Dari mulai jam tangannya dia lebih mahal. Dari mulai sepatunya dia branded. Tiba-tiba datang pegawai yang merasa dirinya down. Maka dia mesti bangkitkan dirinya. Bahwa saya adalah hamba Allah yang akan mengambil hak kamu. Mesti begitu, mentalnya mesti kuat dulu. Kalau mentalnya nggak kuat, dia baru datang udah down duluan. Nah makanya petugas-petugas pajak itu mesti kekuatan. Nah, Ustadz ngomong begitu, memang Ustadz tidak pernah dipanggil orang pajak. Saya datang ke kantor pajak. Saya jelaskan. Ini Ustadz banyak dapat duit ratusan juta. Berapa dari YouTube? 100. Ini unik transfer. Tapi tak pernah masuk ke transfer saya. Ustadz Abdul Somad, official, subscribe, like, share, and comment. Itu duitnya tidak pernah seperak pun masuk ke nomor rekening saya. Itu langsung masuk ke Yayasan Hajah Rohana, pendidikan Hajah Rohana, yang semuanya untuk beli beras, gaji guru, bayar listrik. Karena itu saya pakai untuk biaya sekolah gratis. Ini juga channel Tabung Wakaf Umat. Itu duitnya masuk semua ke yayasan. Nah, kita tahu yayasan tidak ada pajaknya. Nah, tapi kalau untuk pribadi, pendapatan, saya dari dulu memang bayar pajak. Nah, bisa dicek. Nah, itu maka saya berani ceramah kantor pajak ini. Saya duduk dengan jenderal, duduk dengan pengusaha kaya, punya private jet, duduk dengan pejabat. Apa yang membuat saya bisa pede duduk dengan mereka? Dilihat dari aspek apapun saya tak punya kelebihan. Maka yang membuat saya kuat bahwa antara aku dengan kamu berasal dari ciptaan yang sama. Pencipta kita sama. Lalu kemudian aku disekolahkan sekolah agama untuk menyampaikan ayat-ayat ini. Kalau tidak, kalau saya down, saya nggak berani menyampaikan. Apa yang mau saya cakapkan? Akhirnya saya memuji-muji, nauzubillah, menjadi penjilat saya. Nah, maka kalau saya ustadz hanya sekedar menyampaikan ayat, maka pegawai kantor pajak lebih berat lagi. Dia bukan sekedar menyampaikan, dia mengambil loh. Kalau saya datang ke rumah jenderal, ke rumah pengusaha, saya kan cuma menyampaikan ayat. Bukan mengambil harta dia. Ini pajak ini lebih, kalau Basnas hanya ngambil 2,5%. Kalau pajak 15%. Dia akan mengambil, bayangkan orang yang punya uang 1 triliun, 15% mau dia ambil. Kalau dia tidak punya keyakinan kuat, kalau keyakinannya bukan pada Allah, keyakinannya pada keris, mesti 12 dipasang di belakang. Kalau dia punya keyakinannya mesti punya jin, maka sebelum berangkat itu sholat sunat, 2 rakaat dulu. Sholat sunat hajat. Usolli sunatal hajat. Kasih aku kekuatan ya Allah. Karena yang mau ku ambil ini adalah hartamu yang kau titipkan di kantong orang. Yang akan ku ambil ini milikmu. Kau beri aku kuasa. Kalau kau kasih ini juga untuk umatmu ya Allah. Kau yang sudah memilih aku untuk jadi pegawai kantor pajak ini. Kasih aku kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Maka zikirnya juga mesti kuat. Zikir itu 3. Yang pertama istighfar. Yang kedua salawat. Yang ketiga la ilaha illallah.
100 bagus. Sholawat. Habis itu pun perbanyak sholawat, itu menguatkan hati kita. Karena kalau hati kita sudah kuat, ngomong kita lancar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi kalau sudah hati tidak kuat, urusan susah, ngomongnya mutar-mutar, orang nggak paham. Mudah-mudahan selama saya ngomong di kantor pajak ini paham. Nah, kalau nggak paham berarti hati saya sedang susah. Nah, jadi antara saya dengan Bapak kantor pajak lebih berat tugas Bapak. Karena saya menyampaikan, tapi Bapak mengambil, datang ke kantor mereka, menunjukkan surat tugas tidak seberapa berat. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa bapak-bapak yang di kantor pajak ini? Kenapa bukan di kantor Disduk Capil hanya membuatkan surat akte kelahiran? Kenapa bapak yang dipilih? Berarti menurut ilmu Allah bapaklah yang sanggup untuk mengambil pajak itu. Nah, jadi saya merasa amat sangat beruntung diberikan kesempatan menyampaikan ini. Mudah-mudahan dengan ini, walaupun ini direkam, nanti di-share di grup, nanti pegawai pajak malam, ketika dia mau tidur, dia dengar. Banyak juga pegawai ini yang mendengar saya 5 menit, habis itu saya lah mendengar dia. Nah, jadi, lalu kemudian mungkin besok pagi sebelum dia berangkat, dia hidupkan, dia dengar. Kebetulan hari itu dia akan pergi ke perusahaan mengutip pajak, bangkit semangatnya. Itulah jadi amal jariah buat saya. Dari mana kekuatan itu datang? Dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuat hubungan kita dengan Allah, kita jadi kuat. Tapi kalau kita lemah, down, lemah juga. Lowbat. Nauzubillah. Demikian. Wallahu a'lam. Doa yang paling bagus, doa dengan tawassul. Bertawassul kepada Allah yang paling bagus dengan amal soleh. Amal soleh yang paling bagus membaca Quran. Di dalam Quran itu sendiri yang paling bagus Al-Fatihah. Itulah kenapa sebelum berdoa baca dulu. Al-Fatihah artinya pembuka. Membuka hati yang terkunci. Membuka masalah yang terkunci. Membuka mencari solusi. Membuka rezeki yang tertutup. Al-Hazihin untuk niat yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kanwil pajak ke depan lebih baik. Al-Hazihin untuk niat yang baik. Al-Fatihah.